1 tahun terakhir adalah tahun yang mungkin selama hidupku bisa aku anggap paling berhasil. Berhasil belum tentu berarti aku melakukan banyak banget hal, produktif banget kayak begitu, enggak juga. Tapi aku berhasil untuk memilih hal-hal yang paling bermakna buatku. Apa yang harus kulakukan, bisa kulakukan dengan output sebaik mungkin. Dan juga selama prosesnya aku merasa enjoy dan bahagia. Ini berarti bahwa dari segi time management dan produktivitas, banyak dari hal yang kulakukan sekarang itu mengurus dirinya sendiri. 23 tips time management waktu di akhir 2023 ini semoga akan membantu teman-teman lebih enjoy dalam melakukan hal-hal, mencapai lebih banyak, di saat yang bersamaan juga merasa energi yang terkuras lebih sedikit. Tip yang pertama, makan kodoknya. Ini adalah istilah dalam dunia time management bahwa apa yang paling susah bagi kita, selesaikan itu sebagai hal pertama di pagi hari. Jadi di sisa harinya kita nggak perlu mikir sama sekali. Misalnya, aku sering setiap pagi itu bertanya hari ini kira-kira apa yang paling sulit. Misalnya aku menganggap bahwa yang paling sulit adalah ngerjain 15 latihan soal buat kelas finance. Maka hal pertama yang harus kulakukan di hari itu, kodok yang harus kumakan adalah ngerjain 15 soal finance tadi. Kalau misalnya yang susah untuk hari itu adalah untuk ngebuat presentasi buat suatu kelas, maka jadikan presentasi itu hal pertama yang kita lakukan ketika energi kita lagi tinggi-tingginya. Yang kedua, mulai dari target segampang mungkin. Ini adalah tip yang gue dapatkan dari bukunya Tim Ferriss, di mana beliau berkata bahwa kalau misalnya mau mencoba untuk membuat habits baru atau kayak kita mau mencapai suatu target yang kita anggap sulit, tanyakan ke diri kita, kalau misalnya target ini atau hal yang harus kita kerjakan ini dikecilkan, dibuat jadi bentuk terkecilnya, bentuk tergampangnya, kira-kira bentuknya seperti apa? Cari jawaban dari hal tersebut dan mulai dari sana. Dan ketika melakukan ini, kita nggak harus bermain dengan trik kayak, oh kalau aku melakukan ini, nanti aku akan melakukan yang lebih sulit kayak begitu. Nggak perlu mikirin itu. Kita cuma mikirin selesain hal terkecil itu aja. Kalau udah selesai, kita merasa bangga, dan apakah nantinya itu mengantarkan kita ke langkah-langkah berikutnya, itu urusan belakangan. Jangan bebani dengan langkah-langkah berikutnya tadi, fokus aja ke hal terkecil dan tergampangnya. Yang ketiga, beresin tempat kerja. Aku merasakan bedanya ketika tempat kerjaku itu penuh dengan berbagai macam buku, pulpen, pensil, piring, gelas dari kemarin, dan ketika aku beresin semuanya dari awal. Aku sendiri melakukan ini enggak tiap hari, tapi tiap berapa hari ketika udah mulai terasa bahwa ini cukup berantakan, aku mengambil waktu sekitar 5 menit atau kurang untuk kayak ngambil-ngambilin dan nata ulang mejanya supaya terlihat bersih lagi. Apa yang ada di depan kita secara fisik itu beneran menginfluence bagaimana atau kayak situasi yang terjadi di kepala kita juga. Kalau depannya bersih, harusnya pikiran kita juga jadi lebih bersih. Ini membantu kita untuk mulai pekerjaan, fokus, dan memberikan output yang lebih baik. Yang berikutnya, bangun di waktu yang sama di pagi hari. Jam tidur itu sangat-sangat penting. Tidur itu sangat-sangat penting. Sebenarnya urusan produktivitas dan mood dan semacamnya ini kan diatur oleh 3 hal yang paling utama. Yang pertama itu tidur kita, yang kedua makan, kemudian juga olahraga. Orang kadang terlalu fokus ke hal-hal yang kompleks, kayak misalnya Eisenhower Matrix atau Pomodoro Technique. Padahal sebenarnya yang harus diberesin itu sesimpel jam tidur. Jam tidur ini akan mendikte mood kita sepanjang hari berikutnya. Dan gimana salah satu cara supaya punya jam tidur yang konsisten? Setiap pagi bangun di waktu yang sama. Malam kadang ada kegiatan, kadang enggak, yang berarti jam tidur kita bisa agak terganggu, tapi pagi hari, mau apapun yang terjadi di malam harinya, tetap coba bangun di jam yang sama. Kalau aku saat ini, jam tersebut adalah jam 6 pagi. Aku nggak peduli malamnya mau tidur jam 10, jam 11, jam 12, aku harus bangun jam 6 pagi. Ini memastikan bahwa jam tidurku nggak geser-geser, dan jam ngantuk normalku itu biasanya udah ada di sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Kalau misalnya jam bangun kita bergeser-geser, itu nanti ritme sirkadian kita juga bakal terganggu, yang akhirnya kita tidurnya nggak konsisten, dan ini akan mempengaruhi level energi dan juga level mood kita ketika menjalankan tugas sehari-hari. Yang kelima, coba journaling. Kemarin aku bikin video tentang morning pages, yaitu salah satu metode journaling di mana kita menulis 3 halaman full di pagi hari. Bebas isinya, apapun yang kita pikirkan, langsung aja kita tulis, nggak perlu indah-indah atau kayak gimana. Itu juga nggak bakal ada yang baca, itu buat diri sendiri aja. Tujuan dari sini adalah supaya kita bisa numpahin apa yang kita pikirkan. Kita bisa numpahin keluh kesah kita sebanyak mungkin, dan kalau misalnya ada benang-benang kusut di kepala kita, itu benangnya udah dibuka dulu. Jadi hari kita bisa kita mulai seperti kanvas kosong. Dulu aku sempat eksperimen journaling morning pages ini 3 halaman setiap hari selama 30 hari, tapi aku sekarang merasa udah ada di posisi mental yang lebih baik, sehingga aku menggunakan morning pages ini kalau aku merasa butuh aja. Kalau aku merasa di suatu hari atau suatu waktu aku seperti cukup stres, maka aku akan keluarkan buku dan coba journaling di 1 halaman hingga 3 halaman full, tergantung dengan waktu yang tersedia di hari itu. Yang keenam, coba olahraga lebih banyak lagi. Cari apa sesuatu yang bisa membuat kita aktif secara fisik, entah itu jalan, entah itu ke gym. Kalau untukku itu adalah lari.
Jadi aku lari cukup konsisten, setiap minggunya itu aku lari sekitar 4-5 kali per minggu, dengan durasi yang berubah-ubah tergantung dengan program latihan saat itunya juga. Aku lebih mending lari 5 kali seminggu daripada 2 kali seminggu, karena kalau misalnya 2 kali seminggu, aku merasa bahwa dalam 1 minggu itu larinya bisa digeser-geser. Misalnya aku malas di suatu hari, aku pindahin ke besoknya. Besoknya malas lagi, masih bisa dipindahin ke besoknya, yang akhirnya malah nggak selesai sama sekali. Aku merasa dengan 5 kali lari seminggu, lari itu udah jadi mode default bagiku. Itu udah sesuatu yang aku lakukan, kayak misalnya aku harus nyuci baju. Ini membantuku tetap ada dalam ritmenya dan konsisten dalam melakukan habit tersebut, dari mana latihan lari ini, olahraga ini, membuatku aktif, entah apalah mekanisme biologis yang terjadi dalam diriku, tapi fokusku jauh lebih baik, tidurku jauh lebih nyenyak, pilihan makananku pun otomatis lebih sehat. Dan ini impact-nya jauh banget ke bagaimana aku bisa fokus, bagaimana level percaya diriku, dan bagaimana aku bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di kalenderku. Yang ketujuh, kurangi yang namanya decision fatigue. Ini adalah kelelahan kita ketika kita harus memilih antara berbagai opsi, kita terlalu banyak punya pilihan. Ini juga yang dikenal dengan paradox of choice, yang mana katakan kita pergi ke suatu toko, ada 3 pilihan selai, strawberry, coklat, dan vanilla. Kita jadi lebih gampang milih mau yang mana daripada kalau misalnya di toko tersebut ada 25 macam selai, strawberry, vanilla, peanut butter, blueberry, strawberry, jadi lebih susah kalau misalnya terlalu banyak pilihan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kurangi decision fatigue tadi dengan minimalisasi hal-hal atau keputusan-keputusan yang harus kita buat dalam suatu hari. Jadi misalnya kita udah masuk minggu-minggu ujian, ada berbagai macam mata kuliah yang harus kita pelajari. Daripada kita bingung besok mau belajar mata kuliah apa, mending malamnya kita udah susun meja kita atau buka setup laptop kita supaya pas kita buka, yang keluar itu adalah untuk kelas hubungan internasional. Dan kita udah buka catatan Notion kita yang isinya adalah materi-materi perkuliahan dari minggu-minggu kemarin. Dengan ini pas kita buka, kita nggak harus memikirkan lagi atau membuat keputusan tentang hari ini mau belajar apa, karena keputusan itu udah dibuat kemarin malam. Jadi diri kita yang besoknya, yang kemungkinan bakal bingung atau bakal tergoda dengan banyak distraksi, terbantu karena keputusan kita yang lalu. Yang kedelapan, kalau misalnya ada ujian atau ada tes dan kita merasa waktu kita terbatas, fokus ke kuis daripada membaca atau mencatat. Membaca atau mencatat tuh memerlukan waktu yang sangat banyak. Kalau misalnya kita ngomongin konteks ujian dan ada apa yang muncul dalam tes, itu nggak bakal setinggi mengkuis diri sendiri. Yang harus kita lakukan adalah coba aja nge-skim, alias kayak nge-skip bagian-bagian dari teks yang ada, pilih mana yang menurut kita bisa keluar dalam ujian sebagai salah satu pertanyaan tes, dan jadikan itu pertanyaan yang bisa kita kuiskan ke diri sendiri. Ini bisa nanti kita tulis pertanyaannya di flashcards, terus kita bolak-balik. Kalau aku waktu itu bikin di Google Sheets, jadi aku punya 2 kolom, di mana kolom yang kiri itu berisi pertanyaan, dan di kolom yang kanan itu berisi jawabannya. Yang kolom ini hurufnya warna hitam dan yang jawabannya ini hurufnya warna putih. Jadi aku melihat pertanyaan sebelah kiri dan nanti aku mengkonfirmasi jawabannya dengan melihat kolom yang ada di sebelah kanan. Dulu aku rajin banget mencatat, tapi ternyata nilaiku lebih baik ketika aku memfokuskan lebih banyak waktuku ke kuis atau drilling diri sendiri dengan soal-soal yang kemungkinan bakal muncul di ujian. Kemudian tip yang ke-9, kalau kamu mahasiswa, coba ambil SKS yang lebih sedikit. Jangan merasa terbalap-balap oleh orang lain, jangan merasa pengen lulus cepat-cepatnya. Memang untuk bagi beberapa orang, mereka harus lulus karena ada tekanan ekonomi. Kalau misalnya nggak lulus tepat waktu, nanti harus bayar UKT lagi dan semacamnya. Tapi bagi kebanyakan orang, aku yakin ini bukan kasusnya. Banyak orang yang ngambil credits full, SKS full, biar selama kuliah itu bisa ikut kelas yang sama dengan teman yang ditemuinya di awal masuk perkuliahan. Sedikit banget orang yang bersedia untuk telat lulus 6 bulan mungkin, karena sering membandingkan dirinya dengan kecepatan teman-temannya. Jadi kayak nggak mau tertinggal kereta. Padahal kalau misalnya kita katakan udah umur 60 atau 70, kita melihat ke masa kuliah kita, 6 bulan kita telat lulus itu adalah periode waktu yang sangat-sangat kecil. Jadi bahkan sekarang ini aku nggak pernah ngambil perkuliahan tuh full credits, aku nggak pernah ngambil full SKS. Aku selalu ngedrop 1 atau 2 kelas. Memang kemungkinan di akhir semester nanti aku harus lebih banyak ke kampus daripada teman-temanku, atau mungkin aku harus lulus telat bahkan, tapi yang terjadi adalah stres dari SKS yang biasanya dikonsentrasikan di 3,5 tahun, itu bisa aku spread out lagi, aku luaskan, jadi kayak mungkin jadi lebih lama, tapi stres tiap semesternya tuh jadi berkurang. Dan aku merasa sustainability, kemampuan untuk jalan jauh ini lebih penting bagiku daripada kemampuan untuk jalan cepat. Tip yang ke-10, ingat Pareto Principle, prinsip 80-20. 80 hasil yang kita dapatkan itu keluar dari 20 hal yang kita kerjakan. Jadi yang harus kita lakukan adalah
Eliminasi 80% hal yang kita lakukan. Cari apa yang sebenarnya nggak berkontribusi untuk mencapai target akhir kita dan berhenti melakukan mereka. Fokus ke 20 yang sedikit, tapi jelas 20 itulah yang paling bermakna dan memberikan return paling besar. Ini berarti mungkin ada beberapa aktivitas yang harus kita relakan, atau ada beberapa hubungan atau pertemanan yang mungkin harus kita relakan juga. Tapi kita melakukan ini dengan sadar, dengan harapan bahwa ini adalah trade-off yang worth it untuk mencapai tujuan yang lebih bermakna dan lebih besar buat kita dan kondisi spesifik kita. Tip yang ke-11, berlatihlah katakan tidak tanpa harus menjelaskan kenapa. Dulu aku kalau misalnya ditanya orang terus aku jelas nggak mau melakukan sesuatu, aku sangat-sangat sulit untuk mengatakan tidak. Aku dulu termasuk people pleaser. Berarti aku pengen orang-orang tuh senang dengan mengatakan iya ke semua request yang datang kepadaku. Dan tentunya aku harus membayar ini dengan kesehatan emosionalku sendiri. Aku jadi pergi ke sekolah merasa marah karena harus melakukan ini, melakukan itu yang aku nggak mau, tapi aku bilang iya juga. Aku merasa kesal karena tadinya waktu kosongku yang bisa dipakai buat beristirahat atau refresh akhirnya terisi oleh aktivitas yang gak bermakna. Dan pada akhirnya di suatu hari aku merasa ini adalah saatnya untuk mengatakan tidak. Aku harus mengambil kontrol kembali tentang apa hal-hal yang kulakukan. Dan akhirnya aku berlatih mengatakan tidak. Di awal, aku mengatakan tidak beserta dengan alasan. Jadi misalnya, tolong dong kamu bantu ini itu. Aku bilang enggak, tapi sambil ku jelasin juga alasan panjangnya. Enggak, karena aku harus melakukan ini. Besok aku mau kayak gini. Besok aku harus kayak gini. Maaf ya, aku nggak bisa. Dan sekarang aku udah upgrade ke level selanjutnya, yaitu orang nanya sesuatu, aku merasa ini bukan sesuatu yang cocok buatku. Ini nggak terlalu bermakna. Aku pun kayak masih banyak orang yang lain yang mungkin jasanya tuh jauh lebih bisa membantu sebenarnya. Aku nggak merasa cocok dengan opportunity yang ditawarkan. Aku tinggal bilang enggak aja, terima kasih, semoga next time kita bisa bekerja sama. Dan udah nggak perlu menjelaskan. Ini butuh latihan yang cukup panjang karena pastinya awal-awal orang bakal marah. Tapi saat kita melakukan ini berkali-kali, orang udah mulai melihat atau pandangannya ke kita mulai berubah juga. Orang-orang mulai melihat bahwa kita ternyata udah ambil kontrol yang lebih tentang waktu kita dan kita menghargai waktu kita. Dan ketika kita melakukan itu, orang melihatnya dan orang juga akan melakukan hal yang sama. Memang nanti kita dicap buruk atau apapun sama orang, tapi di titik itu kita udah nggak peduli lagi. Kita udah jadi lebih secure dengan diri sendiri dan orang mau bilang apa ya bukan urusan kita. Tip yang ke-12 adalah habit stacking. Ini datang dari Atomic Habits, di mana ini artinya adalah kalau misalnya kita mau membangun suatu habits, maka tempelkan itu dengan habits lainnya yang sudah ada. Misalnya, aku tahu banyak orang yang belum punya habits cuci muka di malam hari, tapi untungnya orang tersebut udah punya habits menyikat gigi. Jadi caranya untuk membangun habits cuci muka tadi adalah beli sabun cuci mukanya, taruh di samping sikat gigi kita. Jadi kapan kita sikat gigi, kita langsung lihat botol gedenya itu ada di situ, dan harusnya ini adalah trigger yang cukup bagus bagi kita untuk ngebangun habit baru tadi, yaitu habit untuk cuci muka. Tip yang ke-13 adalah time blocking. Sekarang aktivitas yang kulakukan itu berpusat dengan kalenderku. Jadi kalau misalnya aku mau belajar tapi kesulitan, yang kulakukan adalah aku buka kalenderku, aku blok waktu di situ, entah setengah jam atau 1 jam, dan pas sudah menyentuh waktunya, itu beneran kugunakan buat belajar. Memang kadang nggak selalu ku patuhi, tapi setidaknya dengan melakukan time blocking ini, aku jadi punya gambaran lebih jelas tentang apa yang harus kuhadapi di sisa hariku. Dan ini sangat membantu bagiku untuk ngebudget waktu. Kalau misalnya ternyata aku nggak bisa di jam segini, ke jam berapa lagi bisa ku geser. Dan Google Calendarsku juga sebenarnya nggak terlalu dipenuhi oleh banyak item blok-blok seperti itu. Justru banyak juga space kosong atau space putih. Dan aku merasa bahwa space putih ini juga berguna karena artinya aku jadi kayak lebih leluasa, punya kayak ruang bernafas. Dan space putih pada kalenderku ini adalah sesuatu yang sangat kuhargai. Tip yang ke-14, coba mencicil dengan spaced repetition. Ini artinya adalah kalau misalnya ada ujian, daripada kita belajar banyak banget 1 hari atau 1 minggu sebelum ujiannya, coba belajar sedikit aja tapi di space dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau strategiku belajar SMA dulu yang salah itu adalah aku belajar 3 jam, 4 jam, 1 hari dan di pagi sebelum ada ujian. Tapi kalau sekarang strategiku adalah aku belajar 30 menit tapi tersebar dari minggu-minggu sebelum hari ujian tersebut. Dan akhirnya di H-1 sebelum ujian aku nggak terlalu khawatir, nggak terlalu stres, nggak perlu belajar intensif, tinggal buka-buka sedikit aja, tutup lubang-lubang yang mungkin aku lupa, fokus ke kekuatan-kekuatanku, dan datang ke ruang ujian dengan percaya diri. Yang ke-15, coba pisahkan dunia profesional dan dunia personalmu. Siapa dirimu di pekerjaan, siapa dirimu di kampus sebagai mahasiswa, itu bukanlah kepribadian atau dirimu secara personal. Memang mungkin bisa ada kaitannya, atau ya kalau orang seperti ini dalam bisnisnya ya kemungkinan secara kepribadiannya kayak gini. Memang mungkin ada aspek-aspek kayak gitunya, tapi kita harus berani untuk memisahkannya juga. Ini artinya katakan kita adalah freelance designer dan ada orang yang datang ke kita minta harga teman.
berani untuk katakan tidak, karena desainer itu adalah diri kita sebagai profesional dan teman atau enggak itu adalah kehidupan pribadi kita. Kalau itu emang beneran teman, dia juga bisa pastinya merespect atau menghormati boundaries atau batas-batas kita, dan ia bisa membantu juga membedakan mana yang dunia bisnis dan mana yang dunia personal. 16. Ambil yang namanya no guilt breaks. Ini artinya adalah beristirahat tanpa rasa bersalah. Yang dimaksud dari sini adalah kalau misalnya kita emang mau pergi main ke time zone atau apa, ya udah fokus di sana, nggak usah mikirin tugasnya, nggak usah mikirin oh aku harusnya di waktu ini bisa ngerjain ini. Ambil aja keputusan untuk main itu dan berbangga dengan itu. Sama juga kalau misalnya kita pengen bangun habits makan misalnya, sekali kita pengen makan sesuatu yang manis, mungkin kita ditawarin kue atau coklat dan kita agak ragu, ini aku makan atau enggak ya, ini aku makan atau enggak ya, yang akhirnya itu membuat kita tersiksa secara emosional, kita memukul-mukul diri kita karena ini aku kayaknya sangat-sangat gampang tergoda. Jadi ya kalau aku biasanya, ya udah kalau misalnya aku pengen sesuatu, aku langsung lakukan aja, aku langsung makan aja, aku berbangga dengan keputusan itu. Jangan sampai kita jadi budak dari kalender atau jadi budak dari kayak diet dan semacamnya. Kita harus mengambil no guilt breaks ini supaya apa yang kita kerjakan dan kebahagiaan kita juga lebih sustainable. Yang ke-17, gunakan kopi atau teh untuk membantu kita fokus. Dan ketika kita menggunakan kopi atau teh, coba konsumsi yang hitam alias yang seapa adanya, kopi sama teh yang pahit itu. Jangan tambahin gula karena gula inilah yang ngebuat insulin spike atau kayak itu yang membuat rasa ngantuk kalau misalnya kita habis makan nasi banyak banget gitu. Itu ada komponen gula yang seperti itu yang membuat kita dep insulinnya dan energi kita tinggi sementara terus habis itu jadi hilang. Kalau misalnya tetap nggak kuat dengan rasa pahitnya, coba tambahin susu tapi bukan susu yang kental manis gitu loh. Maksudnya yang susu beneran susu, bukan yang gula. Tadi di awal kita udah bicara tentang declutter space kerja kita secara fisik. Yang berikutnya bisa kita lakukan adalah declutter isi HP. Ini artinya adalah kadang-kadang kalau misalnya kita udah main HP cukup lama, kita mulai download berbagai macam aplikasi yang posisinya jadi berantakan banget di home screen kita. Ada baiknya bagi kita untuk atur kembali dan bahkan hapus aplikasi-aplikasi yang nggak berguna lagi. Atau ini juga kita memberesin aplikasi notes yang ada di dalam HP kita, atau ngeberesin galeris mungkin, karena lagi-lagi tadi nggak hanya space fisik aja yang membuat kita merasa cemerlang dan punya ruang untuk bekerja, tapi space digital kita yang bisa diperdebatkan, mungkin kita lebih banyak menghabiskan waktu di sana, itu juga bisa mempengaruhi kondisi ruang mental kita. Yang ke-19, coba punya mindset eksperimen. Ini artinya adalah kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, jangan merasa kita seperti dihukum untuk melakukan hal tersebut selama-lamanya. Kayak misalnya kita mau mulai habits olahraga atau ke gym. Jangan mikir di kepala kita, oh aku harus ke gym setiap hari selama seumur hidupku kalau misalnya mau jendal-jendol. Nggak kayak gitu juga. Aku merasa bahwa mindset seperti ini membuatku mengabaikan atau menghentikan banyak hal yang pengen aku konsisten di sana sebenarnya terlalu dini. Jadi yang kulakukan sekarang adalah aku punya mindset eksperimen. Jadi aku selama 2 tahun lebih ini terbilang konsisten lari, tapi aku tetap nggak nganggap diriku bakal lari selamanya. Aku selalu bilang ke diriku, mari kita coba eksperimen selama 4 bulan atau 6 bulan. Nanti di akhir periode ini, kita akan lihat kembali dan tentukan kembali apakah lari ini masih hal yang bermakna dan hal yang pengen terus dilanjutkan ke depannya. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Cari yang lain, kegiatan aktif lainnya yang mungkin bisa mengganti lari dan membuatku merasa lebih senang. Tip yang ke-20, lempar HP ke suatu tempat yang nggak dikenal. Kalau misalnya kita kerja terus di samping laptopnya itu ada HP, pasti kita bakal tergoda banget buat HP. Aku juga di kelas sekarang kalau misalnya udah mulai lecture-nya, untuk waktu-waktu dimana aku pengen fokus, laptopnya itu aku masukin dalam tas dan ya udah aku lupakan aja. Sama kayak aku di rumah juga, seringkali aku ngebuka HP itu karena habits tanganku aja, bukan karena ada yang pengen dicek. Jadi yang tadinya habits mungkin buat ngecek 30 detik bisa aja berubah jadi ngecek setengah jam. Dan akhirnya kerjaanku jadi ketunda. Dan caraku mengatasi ini adalah HP-nya aku ambil, aku taruh di ruangan yang beda, atau aku taruh di balik laptopnya, atau aku sembunyiin balik bantal. Jadi aku ada effort dulu buat nyari. Dan yang ketemukan adalah ketika otakku mencari distraksi, tanganku refleks untuk mengambil HP, ternyata dia nggak ada di sana, dan yang terjadi adalah aku kembali fokus ke tugas awalku. Tip yang ke-21 datang dari Glucose Goddess, ini yang mengkampanyekan pentingnya menghindari glucose spikes untuk hidup yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita makan gula, atau karbohidrat, yang mana karbohidrat ini jadi gula, itu adalah resep bagi kita untuk mengalami yang namanya energi drop tadi. Nah, ini bukan berarti kita nggak boleh makan karbohidrat juga, tapi mungkin porsinya harus dikurangi atau harus diseimbangi dengan protein dan lemak. Dan ketika kita makan karbohidratnya terakhir. Jadi memang ini bagi banyak orang Indonesia agak sulit karena
emang kita suka enjoy makanan kita bangga dengan masakan kita, tapi kapan kita pengen fokus ke performance, bukan untuk menikmati, maka strateginya adalah mulai makan dengan sayur-sayuran, protein, lemak dulu, baru nanti di akhir makan karbohidrat. Jadi biasanya aku kalau misalnya ada ayam, sayur-sayur, itu yang aku makan dulu, nanti nasinya aku kayak kasih aja bumbu-bumbu sisa yang ada, atau kayak potongan-potongan ayam yang tinggal kecil-kecil itu baru aku makan sama nasinya. Memang ini jadinya nggak enjoy, tapi aku juga udah ngebedain kapan aku pengen enjoy dan kapan aku pengen fokus ke performance. Kalau misalnya enjoy ya terserah aku mau gimana, tapi karena konteksnya kita pengen manage waktu dan mencapai target-target kita dengan lebih baik, ya strateginya seperti itu, makan karbohidrat di akhir. Yang ke-22, ngobrol ke orang-orang, mintalah bantuan. Itu sangat-sangat tidak apa-apa. Jangan simpen semuanya sendiri. Kita harus cari orang, kenalan sama orang, biar kita juga punya sense of belonging di sana. Kalau misalnya kuliah, tapi kita simpen ke diri kita sendiri aja, kita nggak mau menempatkan diri kita di situasi di mana kita harus ketemu orang lain, atau kita ketemu setidaknya circle kecil aja, itu namanya kita mempersulit diri sendiri. Aku juga waktu pertama kali kuliah, itu agak sulit karena aku menutup diriku. Aku takut orang-orang menilaiku karena channel YouTube-ku misalnya, dan aku nggak berani untuk membuat teman baru. Tapi sekarang udah jauh lebih terbuka, aku menempatkanku ke situasi-situasi di mana aku harus berkenalan dengan orang baru, dan kalau ternyata mereka cocok, ya nggak menutup kemungkinan untuk menjadi teman dekat bahkan. Tip yang ke-23, salah satu tip favoritku, itu adalah lihat waktu sebagai blok 15 menit daripada blok 60 menit. Ini artinya bahwa kalau misalnya kita nundanya itu ke interval 15 menit berikutnya, bukan ke interval 60 menit berikutnya. Jadi misalnya sekarang jam 15.13. Kalau misalnya kita lihat waktu sebagai interval 60 menit, di waktu 15.13 tadi, kita menunda untuk memulai pekerjaan di jam 16.00 karena udah tanggung, udah mau jam 16.00 gitu. Kita tunggu bulet sampai 00 tadi. Sedangkan kalau kita melihat waktu sebagai blok waktu 15 menit, di 15.13 tadi kita nundanya tuh jadinya untuk memulai kerjaannya ke 15.15 atau 15.30 atau 15.45 dan seterusnya. Jadi lebih banyak waktu kita untuk memulai. Dan kan masalah dari time management dan menunda-nunda ini kan sebenarnya akarnya itu banyaknya tuh di memulai. Itu mungkin bisa kita perdebatkan adalah masa terbesarnya. Dan dengan punya lebih banyak opportunity buat memulai ini, aku rasa jadinya membuatku lebih gampang akhirnya untuk masuk fase berikutnya. Itulah dia 23 tips tentang manajemen waktu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.